Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini ya saya akan sharing ya atau membahas mengenai manfaat dari berpuasa weton ya atau hari lahir kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita kan itu melalui perantara kedua orang tua kita. Ya, tanpa mereka kita nggak akan dilahirkan ya, nggak akan hidup di dunia ini, karena melalui perantara mereka lah kita bisa hidup ya. Nah, terus yang kedua itu puasa weton itu merupakan salah satu puasa yang merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kehidupan, sudah memberikan kita rezeki, sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan ya, yang sudah menciptakan kita ya hidup dan memberi kehidupan di dunia ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahwa manusia dilahirkan itu juga diiringi dengan sedulur empat ya, lima pancer. Nah, ini juga pengertiannya sangat luas ya, bisa diartikan kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser, atau empat nafsu, empat perkara ya. Jadi alwamah, sopiah, amarah dan mutmainah, atau empat malaikat, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Nah, jadi itu pemahamannya luas ya, jadi banyak kalau kita tafsirkan, kalau kita kupas ya. Nah, jadi kalau secara fisiknya kan sedulur empat itu kan bisa diartikan kakang kawah, adi ari-ari ya. Kakang kawah itu kan yang air ketuban yang keluar duluan. Nah, itu kakang kawah. Nah, terus adi ari-ari itu setelah bayi itu lahir itu diiringi dengan disertai dengan adi ari-ari. Ya, setelah bayi itu lahir adi ari-ari itu keluar. Ya, jadi terus darah. Nah, darah itu kan setiap bayi yang dilahirkan itu pasti diiringi dengan darah. Jadi pasti ada banyak darah yang keluar. Nggak mungkin seseorang melahirkan bayi tapi nggak keluar darah gitu kan. Ya, sudah pasti ya. Nah, makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, seperti itu. Jadi pengorbanannya itu banyak untuk melahirkannya. Bahkan kalau seorang ibu itu meninggal, itu bisa dosanya itu diampuni, termasuk jihad. Jihad ya, melahirkan seorang anak itu termasuk jihad. Fisabilillah, melahirkan itu kan kodrat ya, kodratullah ya, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan jihad. Jadi sangat berjasa sekali ya dalam kita dilahirkan di dunia ini. Nah, seperti itu. Makanya seorang ibu yang mempunyai anak itu diberi kelebihan lah oleh Allah. Kalau berdoa kebaikan untuk anaknya itu lebih mustajab. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu ini ya, kita bahas ini manfaat atau keistimewaan dari puasa mutih ya, karena berpuasa ini merupakan suatu ibadah yang sangat ibadah kuno ya. Jadi dari zaman dahulu Nabi Adam diciptakan itu sudah ada puasa ya, dan ibadah puasa ini juga dikenal oleh seluruh agama ataupun kepercayaan ya. Dahulu ada agama Majusi ya, itu juga berpuasa, tapi ya mungkin sekarang sudah tidak ada ya, mungkin ya, itu kan zaman dulu banget. Nah, yang kedua itu agama-agama besar di Indonesia pun mengenal puasa. Kayak agama Kristen juga mengenal puasa, Hindu Buddha ada puasa, Katolik, Hindu Buddha, jalan menuju moksa itu juga dengan berpuasa ya. Jalan menuju nirwana jalan menuju nirwana itu ada upawasa, upanisan dan kabumian ya kan. Kabumian menghilangkan jati diri ya kan, upawasa bertapa ya seperti itu. Jadi itu juga ya, puasa ini merupakan ibadah yang sangat kuno ya, dari zaman dulu sampai akhir zaman itu ada, dan juga dikenal oleh semua agama ataupun kepercayaan.
Nah, seperti itu ya, karena memang ibadah yang istimewa. Nah, jadi nah, makanya di dalam Islam juga itu banyak puasa. Ada puasa wajib bulan Ramadan. Ya, dalam 1 tahun ya, kita diwajibkan puasa 1 bulan bulan Ramadan. Ada puasa Senin Kemis, ada juga, itu juga sangat bagus. Ada puasa di hari Muharram, tanggal 1 sampai 10, puasa sunnah 10 hari di bulan Muharram. Dan ada puasa-puasa yang lainnya, banyak ya itu ya. Nah, apalagi di tanah Jawa itu sudah gudangnya puasa. Jadi beraneka ragam jenis dan variasi puasa itu ada di tanah Jawa. Ya paling banyak variasinya ya dibandingkan dengan yang lain. Makanya dulu nenek moyang kita itu kuat-kuat ya, waskita ya. Baik itu kuat secara fisik ataupun secara batin ya. Jadi dengan berpuasa ini kita banyak sekali ya manfaat-manfaat yang akan kita dapat, baik itu secara sisi medis atau kesehatan ilmiah ataupun secara spiritual atau rohani ya. Jadi secara medis itu manfaatnya ya, bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu atau meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan kita berpuasa ya. Terus kita bisa juga ini, jadi badan-badan kita itu beristirahat ya, jadi mengeluarkan racun penyakit-penyakit yang ada. Sirkulasi peredaran darah kita juga akan lancar ya, organ-organ tubuh kita juga akan sehat ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kesehatan medisnya, kita berpuasa 1 tahun 11 bulan kita tidak berpuasa, dalam 1 bulan kita berpuasa, itu sebenarnya kurang tepat ya, kurang seimbang ya antara 1 bulan dibandingkan 11 bulan. Nah, makanya di dalam Islam banyak variasi puasa ini ya, puasa-puasa sunnah itu banyak ya. Terus di tanah Jawa juga salah satunya itu puasa weton, ya minimal 1 bulan sekali lah kita berpuasa 3 hari, yaitu di hari lahir kita. Syukur puasa Senin Kemis rutin setiap hari Senin hari Kamis berturut-turut. Nah, itu juga bagus juga ya untuk kesehatan kita. Nah, kalau puasa ini weton itu manfaatnya ya, itu salah satu manfaatnya dari sisi kesehatan, bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya, menghindar atau mencegah penyakit yang mau masuk ataupun penyakit yang sudah ada bisa dikeluarkan di dalam tubuh kita, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dengan kita sering-sering berpuasa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi manfaat yang kedua ya, itu kita akan membersihkan energi-energi negatif ataupun menetralisir. Jadi mungkin ada energi negatif yang ada di dalam diri kita, terus ada di sekitar kita, ada di luar diri kita, itu nanti akan ternetralisir. Jadi energi negatif itu akan berubahlah menjadi positif ya dengan kita sering-sering berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi puasa weton ya. Nah, itu jadi energinya itu akan bisa ternetralisir lah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mungkin kita rasa nggak enak atau mungkin ya maaf ini ada serangan secara halus atau secara gaib, nah itu akan ternetralisir juga kalau kita berpuasa. Jadi nggak masuk, bahkan bisa kembali ke pengirimnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya itu nomor 3 itu intuisi kita akan lebih tajam lagi dan meningkat, karena di dalam berpuasa itu kita kan puasa itu kan kalau dari bahasa Jawa ya itu kan upawasa. Upawasa itu puasa ya. Kalau bahasa Arab siam. Siam. Kalau bahasa Jawa kan upawasa, itu upawasa, upa itu mendekatkan diri. Wasa itu kuasa, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dalam berpuasa itu kita harus
ini sering-seringlah kita membaca, ya sering kita beribadah, membaca wirid ataupun zikir-zikir tertentu gitu kan ya, atau kita sering ya bertakarub gitu kan. Nah jadi ya mendekatkan dirilah kepada Tuhan ya kalau kita berpuasa, jadi selalu selalu connect ya, jadi selalu nyambung kayak misal HP itu kan kalau baterainya lowbat itu kan perlu dicas biar bisa buat ada baterainya lah, full lah. Nah terus kalau nggak ada kuota juga perlu diisi kuota wifi atau kuota. Nah jadi supaya bisa buat online. Nah begitupun sama kayak di diri kita juga butuh ya, harus sering-sering online lah kepada Allah, jadi nanti bisa ada apa-apa, ada komunikasi, ada kedekatan, jadi ya Allah akan bisa menjaga kita. Nah seperti itu, bisa deketlah dengan kita. Nah seperti itu kalau kita selalu online. Tapi kalau kita jarang online ya akan terasa jauh ya, bahwa sesungguhnya itu Allah dekat. Allah menyebutkan sendiri, aku mendengar, aku melihat apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi ya. Cuman karena kitanya aja yang nggak mau nggak mau ini mengenal lebih dalam bahwa Allah itu dekat, Allah itu seperti apa yang kita prasangkakan. Kalau kita merasa jauh ya Allah ya jauh, tapi kalau Allah kita merasa dekat, Allah ya akan dekat dengan kita. Nah seperti itu, Allah itu seperti apa yang kita prasangkakan, apa yang seperti hambanya prasangkakan. Nah seperti itu. Jadi kalau itu ya, jadi hal-hal yang membuat kita terpisah itu kan yaitu, nah banyaklah, terutama nafsu kita. Dalam berpuasa kita kan harus mengendalikan nafsu kita, jadi kita lebih dekat kepada Tuhan, sering connect kepada Tuhan, sering nyambung. Nah seperti itu ya. Nah itu manfaat yang ketiga ya, keistimewaan yang ketiga. Nah yang selanjutnya itu yang keempat, peka pada hal-hal yang gaib dan bisa menerawang ke masa depan dan masa lalu. Jadi kita bisa lebih peka. Jadi kalau misalkan mungkin kita ya dijailin orang, baik itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, nah kita akan terasa peka gitu, dan itu akan secara otomatis akan kembali ke orangnya. Nah seperti itu. Terus kalau misal kita ketemu orang lain ya, orang lain itu mau jahat ke kita, mau nipu kita, atau orang itu baik ke kita, itu tulus atau enggak, kita akan paham di situ. Jadi akan lebih waskita, lebih paham ya. Kita terkadang dengan sorot matanya aja, kita melihat wajahnya aja, itu kita terkadang sudah ngerti apa yang di dalamnya kayak gitu ya. Itu kalau energi kita kuat ya, tapi kalau energinya lemah ya mungkin nggak seperti itu ya. Nah itu ini ya keutamaannya ya, kita bisa lebih peka dalam hal-hal gaib. Nah yang selanjutnya itu bisa membangkitkan atau menjadi lebih dekat dengan saudara empat kita. Nah jadi manusia itu semenjak dilahirkan itu didampingi oleh saudara empat. Jadi kita mau sadar atau tidak, kita mau kenal atau enggak, kita ngerti atau enggak, kita deket atau enggak, saudara empat itu selalu mendampingi kita, selalu ada di dekat kita, di sekitar kita. Nah supaya kita lebih paham itu ya, kita harus mengenalnya kayak gitu ya. Nah terus dengan berpuasa lahir kita itu akan lebih dekat kita, nanti bisa kita rasakan. Nah yang keenam itu rasa dan batin kita itu akan peka, firasat kita akan semakin tajam. Contohnya nanti beberapa waktu ke depan akan terjadi apa, nah itu sudah ada firasatnya. Jadi seolah itu kayak sudah ada memberitahu kalau kita mau berjalan atau mau pergi kemana, nanti di sana ada terjadi musibah ya, maaf ya ini ya, atau hal-hal yang kurang baik. Iya, rasa kita itu jadi ini jadi apa ya, jangan pergi dulu lah, ditunda dulu, atau nanti ambil jalur yang lain,
Nah jadi kayak seolah ada yang ngingetin, jadi rasa kita itu nggak enak untuk lewat jalan ke sana, kayak gitu, kayak istilah Jawa tuh aras-arasen gitu. Aras-arasen gitu kan. Jadi seolah kayak ada mengingatkan, jadi supaya tidak terjadi hal yang negatif ya kita ditunda dulu lah, kita jangan keluar dulu, ataupun kalau kita keluar pun nanti pakai jalur yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah itu keutamaan atau manfaat dari kita sering berpuasa mutih ya. Nah jadi berpuasa weton ya, puasa weton ini bisa juga dengan berpuasa mutih ya. Puasa weton bisa, jadi kita berpuasa mutih tapi di hari yang sudah ditentukan, itu di hari lahir kita, hari weton. Jadi puasa weton itu kan bisa itu puasa biasa ya. Jadi puasa weton itu kan yang dilakukan harinya itu di hari lahir kita. Tapi jenis puasanya itu bisa puasa biasa, bisa puasa mutih, ya bisa puasa apalah, ya apa aja bisa kayak gitu. Tapi di hari lahir kita, nah seperti itu. Makanya disebut dengan puasa weton, kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya itu akan mendapatkan anugerah dan restu dari leluhur kita ya, karena kita hidup di dunia itu kan melalui perantara orang tua kita dan para leluhur kita ya. Jadi akan lebih peka bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati ya. Jadi para leluhur kita itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwa mereka sesungguhnya tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Nah jadi mereka tidak mati, yang mati kan jasadnya, fisiknya yang dikubur di dalam tanah, tetapi kan rohnya itu masih akan tetap terus hidup. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sering berpuasa weton itu kita akan tersambung kepada beliau-beliau yang sudah almarhum, karena genetik kita itu sama, DNA-nya itu sama, aliran darahnya itu sama. Nah jadi mungkin dalam Islam itu disebut ilmu nasab ya, atau dalam istilah Jawa ilmu trah atau keturunan atau nasab lah ya. DNA-nya itu sama. Jadi kalau kita sering berpuasa hari weton lahir kita ya, kita akan mudah untuk tersambung ke beliau-beliau yang sudah almarhum, seperti itu. Nah jadi akan mendapat restu ya dari mereka-mereka. Nah yang selanjutnya itu kita akan ini mempercepat hajat terkabul ya, karena kita ini setiap orang kan punya tujuan, punya hajat, punya cita-cita atau keinginan. Nah supaya lebih cepat terkabul itu didoronglah dengan berpuasa. Salah satu jenis puasanya itu adalah puasa weton kita. Jadi didorong sebagai daya dorong. Jadi hajat atau tujuan kita akan lebih mudah dikabulkan lah, karena puasa weton ini adalah merupakan puasa yang merupakan bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan di dunia ini, memberikan kita kesehatan, kita rezeki, memberikan kita ilmu ya, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan lain-lain, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Nah itu juga karena Tuhan memberikan kita kehidupan, jadi kita harus bersyukur. Makanya kita jangan ini ya, harus pintar bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, baik itu hal yang positif ataupun negatif, baik itu hal yang menyenangkan kita atau hal yang membuat kita sedih. Seperti itu ya. Nah tapi memang sulit juga ya, seperti itu ya, nggak semua orang bisa melakukan. Nah yang selanjutnya itu adalah mudah sekali untuk mempelajari keilmuan baik itu secara fisik, secara dohir ya, ilmu pengetahuan secara dohir ataupun ilmu-ilmu secara batin atau ilmu gaib ataupun ilmu kebatinan. Itu akan lebih mudah kita mempelajarinya kalau kita berpuasa weton. Nah gitu ya, akan lebih mudah. Nah terus yang selanjutnya itu akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah. Jadi ya kita kan yang namanya hidup kan ada ujian, ada cobaan,
ada permasalahan. Nah, itu akan dipermudah oleh Allah. Ya, karena kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Ya, terus yang kedua kita selalu connect kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berpuasa, kita berzikir, berwirid, beribadah, bertakarub, itu kan kita selalu connect kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan pun akan dekat dengan kita, maka segala urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya yang kita bahas hanya sebagian kecil aja ya. Sebenarnya ya banyak banget manfaatnya, keistimewaan ataupun keutamaan, tetapi ya kita hanya sebagian kecil aja ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, saudara-saudara kita di sana, kalau belum subscribe ya mohon untuk subscribe ya, like dan share ya, dukung channel ini supaya lebih cepat berkembang ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.